Berikan kemuliaan yang meriah dulu. Baik, shalom semua. Oke, senang sekali lihat you main apa namanya? Ukulele ya, keren. I like it. Malam hari ini kita akan dengar firman Tuhan bersama-sama dengan tema ini saya ambil dari film minggu lalu kita nonton bareng di sini, anak-anak muda. Tema film, judul film minggu lalu itu apa? Apa namanya? Facing the Giants. Film ini saya nonton sudah hampir 7-8 kali film ini. Setiap kali saya nonton film ini, pasti ada sesuatu yang berbeda yang saya temukan. Dan akhir dari film ini untuk kesekian kalinya saya nonton kemarin, ada kata-kata paling luar biasa dari seorang coach, dari pelatih. Adik-adik kalian latihan ukulele kadang-kadang bosan gak sih? Malas tidak? Bosan juga tuh? Kadang-kadang aduh capek, belum belajar, belum bikin tugas. Kakak Desi kadang-kadang marah gak sih? Marah. Kalau bikin salah marah tidak? Kalau habis nyanyi kayak tadi penampilan kurang bagus, sebentar kalau pulang, kenapa tadi bikin salah begini? Bisa begitu? Oke, dengar baik adik-adik. Tema renungan kita malam hari ini adalah jangan tinggalkan lapangan tanpa kemenangan. Berikan kemuliaan yang meriah dulu. Coach ini melatih tim. Sekian lama mereka kalah dan kalah terus, tidak menang dalam film Facing the Giants. Nah, saudara tahu ketika mereka berdoa dan melibatkan Tuhan dalam tim itu, akhirnya mereka mulai menang. Setelah mereka menang dari negara bagian sampai ke kejuaraan nasional di Amerika. Pada waktu mereka sampai di puncak di final, seorang pemain itu mengalami cedera dan harus digotong keluar. Akhirnya harus ada seorang pemain baru namanya David diminta untuk ganti. Harus pelatih itu coach membuat pilihan karena mereka ketinggalan skor dan waktu tinggal beberapa detik pertandingan selesai. Dan coach bilang begini, tidak bisa lakukan lemparan, harus lakukan tendangan langsung dengan jarak 50 yard. Itu jauh sekali. Kekuatan anak ini, dia hanya bisa tendang 30 yard. Dan dia bilang begini, coach, saya sudah tidak mampu. Saya tidak bisa, saya tidak mampu. Kekuatan saya tidak mampu untuk menendang 50 yard. Saya cuma bisa 30 yard. Saudara tahu, pelatih kapten kesebelasan itu pun sudah tidak mampu. Dia sudah tidak kuat lagi, dia capek, dia lelah, dan dia tidak mampu. Dan dia bilang begini, saya sudah tidak mampu. I give up. Saya menyerah, saya sudah tidak bisa lagi. Kata-kata luar biasa dari coach itu untuk David dan untuk kapten itu, dia bilang begini, jangan tinggalkan lapangan tanpa kemenangan. Adik-adik, apakah Anda menyerah? Lagu tadi bilang jangan pernah menyerah, never give up. Nah, malam hari ini saya akan sharing buat Anda malam ini. Hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah pertandingan. Dan kita semua, Anda dan saya, dikasih lapangan oleh Tuhan masing-masing. Setiap kita punya lapangan. Setiap kita punya lapangan. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana supaya kita bisa memenangkan pertarungan ini di bumi ini dan keluar sebagai pemenang, sehingga Bapa di surga akan mengatakan dengan bangga kepada Anda dan saya. Kadang-kadang capek, stres, belajar sudah setengah mati, kerja tugas, dapat marah di rumah, dapat marah di sekolah, pulang harus latihan lagi, dan Anda, saya sudah tidak mampu lagi. Dengar baik, jangan tinggalkan bumi ini tanpa kemenangan. Jangan tinggalkan lapangan tanpa kemenangan. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Taruh tangan di bahu kiri kanan temanmu dan bilang begini, aku tidak akan pernah menyerah. Oke, baik. Jangan tinggalkan lapangan tanpa kemenangan.
Kita harus menang. Nah, dengar baik adik-adik. Bagaimana supaya kita bisa menang di dunia ini? Bagaimana supaya kita bisa menang dalam hidup ini? Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa menang dalam hidup ini. Siapa yang mau menang? Siapa yang mau sukses? Siapa yang mau gagal? Kalau tanya gagal, tidak ada orang yang mau gagal. Kalau tanya sukses, semua orang mau sukses. Siapa mau menang? Tapi dengar baik, berapa banyak kali kita justru melakukan hal-hal yang bodoh dan membuat kita kalah. Bukan karena Tuhan kita kalah, tapi kita lah yang menyerah di tengah perjalanan. Nah, firman Tuhan bagi Anda dan saya malam ini. Baca sama-sama firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 12, bunyinya demikian. Sama-sama. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Perhatikan baik-baik, saya baca ulang kata-kata ini. Perhatikan firman Tuhan baik-baik. Simak kata demi kata baik-baik. Ada kebenaran yang luar biasa yang Anda dan saya anak-anak muda dengar. Kita harus lakukan ini untuk Tuhan. Stand up for Jesus. Berdirilah untuk Kristus di tanah KI ini untuk membawa kemenangan. Dengan baik, sebenarnya kita banyak di KI ini, tapi kadang-kadang kita yang bikin malu Tuhan di negeri ini. Berapa banyak anak-anak muda yang mempermalukan nama Tuhan di dunia ini, di bumi ini, di negeri ini. Kita ngaku pergi di mana-mana saling tergantung di sini, tapi kelakuan dan hidup kita tidak menunjukkan kemenangan karena Kristus ada di dalam kita. Kita yang bikin malu Tuhan di negeri ini. Mari perhatikan ayat ini baik-baik. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Saya ulang kata-kata ini ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Adik-adik dengar baik. Hidup ini adalah champion, hidup ini adalah pertandingan, hidup ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita harus menang. Tapi dengar baik, kita harus bertanding di mana? Kalau cara hidup kita sama dengan orang-orang lain, apa bedanya kita dengan anak-anak lain? Tidak menarik. Ketika Anda berbeda, bukan karena kamu sombong, tapi kalau Anda berbeda, itu karena Tuhan yang membuat kamu berbeda, karena Tuhan mau pakai dan pilih kamu jadi alatnya. Nah, Tuhan bilang begini di ayat ini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan apa? Rebutlah hidup yang benar. Dengar baik. Kata kunci dari ayat ini dia bilang begini. Rebutlah hidup yang kekal. Hidup ini harus direbut. Kalau orang rebut itu santai kasih, manja kasih. Sudah pernah rebut sesuatu? Minimal rebut pacar orang. Sudah pernah rebut pacar orang? Sudah pernah merasa pacar direbut? Sakit tahu di sini. Siapa yang punya pengalaman direbut pacarnya? Dengar baik adik-adik. Hidup itu, kemenangan itu harus direbut. Anda tidak bisa merebut dengan duduk santai, manja, malas belajar, tidak sekolah dengan baik-baik, malas ke sekolah. No. Hidup ini, kemenangan ini harus direbut. Dan untuk merebutnya, butuh kerja keras, butuh keringat. Kalau kau suka cewek itu kira-kira kau kerja keras ke sini. Kejar, mati-mati. Bisa? Oh iya dong. Kalau dia suka seseorang, dia mesti kejar. Apakah tiba-tiba dia jatuh dari langit? Wah, tiba-tiba malaikat turun bawa putri duyung. Oh, dia mesti kejar. Minta nomor WA bisa. Kalau mau tanya nama, malu hati, iseng-iseng pura-pura berdiri dengan teman-teman tuh cerita. Terus ada teman yang panggil namanya Vero. Oh, dia nama Vero. Mulai masuk ke cari. Vero. Oh, ini dia pemuka yang ini nih. Pengalaman, angkat tangan yang pengalaman. Nah, gitu. Jujur aja lah. Betul kesini. Butuh kerja keras. Hidup ini mesti berjuang. Dan dengar baik adik-adik, saya mau bilang buat Anda. Kemenangan harus direbut. Anda tidak bisa santai untuk meraih kesuksesan, meraih kemenangan dengan santai dan cuek-cuek saja. No. Orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang berjuang sungguh-sungguh,
yang belajar sungguh-sungguh, yang sekolah sungguh-sungguh, yang latihan sungguh-sungguh, Anda akan dapat hasil yang terbaik, dan itu yang harus direbut. Supaya lihat final orang bertanding bola, patah-patah kesini, biar cedera, sakit, bertanding terus. Nanti pulang baru beresin di rumah sakit. Yang penting harus sampai finish. Betul? Nah, malam ini saya akan sharing buat Anda semua ada 3 hal supaya kita tidak tinggalkan dunia ini, tetapi membawa kemenangan. Kemenangan bisa kita rebut dan kesuksesan dapat kita raih. Semua hal yang Tuhan kasih buat kita, temukan 3 hal ini yang harus kita miliki agar kita tidak meninggalkan bumi, tidak meninggalkan hidup ini tanpa kemenangan. Poin pertama, supaya kita bisa menang, inilah yang harus kita buat. Yang pertama, baca sama-sama. Yang pertama apa? Milikilah mental berikan yang terbaik. Poin pertama apa? Miliki mental berikan yang terbaik. Dengar adik-adik, firman Tuhan berkata begini dalam Kolose berapa tuh? Kolose 3 ayat 23. Apa yang Tuhan bilang di situ? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Membaca kayak ikan puri saja. Baca pelan-pelan, ulang sama-sama. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya apa, saudara? Dalam diri tiap kita harus punya mental berikan yang terbaik. Apapun yang kamu buat, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan di sekolah, di rumah, belajar, les, bikin apa saja dalam hidup ini, berikan yang terbaik. Jangan pernah kasih sedikit, jangan pernah kasih setengah-setengah. Kalau kamu latihan dan main ukulele, do the best, berikan yang terbaik. Sebuah orang-orang yang memberi yang terbaik, latihan yang terbaik, akan memperoleh yang terbaik dalam hidupnya. Berikan kemuliaan yang mulia dulu. Saya mau bilang buat kamu adik-adik, kamu harus punya mental berikan yang terbaik. Jangan pernah lakukan sesuatu setengah-setengah. Jangan pernah buat sesuatu, ya mama saya ngeliat jadi kas tinggal saja, sapu asal-asalan. Ada tulang ikan tersapu di bawah meja, biar saja nanti kucing yang selesaikan. Kalau makan, bisa makan kasih habis, yang lain tidak makan, puasa, itu berikan yang terbaik saja. Itu makan yang melebihi kebaikan. Kau makan orang lain kenyang, yang lain puasa. Nah, milikilah yang pertama, mesti miliki apa? Miliki mental berikan yang terbaik. Nah, kenapa kita mesti berikan yang terbaik? Belajar harus beri waktu yang terbaik. Kalau yang lain belajar 1 jam, kamu belajar 3 jam. Kalau temanmu di kelas dia dapat juara 1 dan dia belajar 5 jam, kamu belajar 6 jam. Kalau temanmu latihan ukulele 2 jam, kamu belajar 3 jam. Kamu tahu pemain golf terkenal di dunia, Tiger Woods. Dia hanya jadi seorang pengumpul bola. Jadi pengumpul bola berkulit hitam. Saya baca biografinya. Ketika yang lain sudah pulang, dia latihan. Orang lain istirahat, dia latihan. Dengar baik, orang-orang yang latihan dengan sungguh-sungguh, hasilnya luar biasa. Dia hanya jadi orang yang sangat sukses di profesinya. Kamu bisa jadi pemain ukulele yang luar biasa, menjadi terkenal. Jangan anggap enteng apa yang kamu buat hari ini. Kita tidak tahu, Tuhan akan membawa jalanmu sampai di titik mana Tuhan akan pakai kamu. Dengar baik yang masih sekolah, yang ada kuliah, jangan anggap enteng kuliahmu hari ini. Berikan yang terbaik, lakukan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. You mesti punya mental, berikan yang terbaik. Angkat tanganmu, taruh tangan di dada. Bilang begini ikut saya akan berikan yang terbaik mulai hari ini.
Melakukan apapun, aku akan berikan yang terbaik. Berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Intinya apa? Kenapa kita mesti berikan yang terbaik? Pemberian ampas, pemberian setengah-setengah, kita juga akan dapat hasil yang setengah. Yang kedua, kalau poin pertama tadi kita mesti berikan apa? Miliki apa? Miliki mental, berikan yang terbaik. Yang kedua, milikilah mental, milikilah keyakinan saya adalah pilihan terbaik. Taruh tangan di dada, ulang satu kali. Bilang sama-sama dengan saya adalah pilihan Tuhan yang terbaik. Kalau poin pertama tadi miliki mental, berikan yang terbaik, maka poin kedua adalah yakinlah bahwa saya ini adalah pilihan Tuhan yang terbaik. Dengar baik-baik, biar muka hitam, rambut keriting, tapi saya ini pilihan yang terbaik dari Tuhan. Kau bisa lihat teman kiri kanan kan? Dia mau menghadap cari teman dua orang. Kau taruh tangan di dada, lalu kau bilang buat dia begini, kau lihat beda pemukanya, saya ini pilihan terbaik dari Tuhan. Coba 1, 2, 3 go. Saya ini pilihan terbaik dari Tuhan. Dengar baik-baik, kau bukan kaleng-kaleng. Kamu bukan kaleng-kaleng, kamu itu terbaik. Mau tahu buktinya kamu terbaik atau tidak? Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini. Perhatikan baik-baik firman-Nya. Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai 5. Baca sama-sama. Kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Dengar baik-baik pesan Tuhan malam ini buat Anda dan saya malam ini. Dengar anak-anak muda. Milikilah keyakinan bahwa saya ini adalah pilihan terbaik dari Tuhan. Tuhan tidak salah pilih kamu. Karena kamu terbaik, maka dia akan pilih. Saya mau tanya kalian, anak-anak di kompleks banyak kesini? Kenapa kamu dipilih masuk di tim ukulele? Kalau kamu dipilih, you are the best. Ada begitu banyak orang di mana-mana bisa ikut sebuah kompetisi. You nonton film Facing the Giant. Ada begitu banyak anak sekolah, tapi yang dipilih adalah orang-orang pilihan. Itu membuktikan bahwa mereka yang terbaik. Setiap kali ada kesempatan untuk kamu buat sesuatu, you pelayanan di sini, main musik, bikin sharing firman Tuhan, benih kerajaan di channel YouTube Light Generation, you bikin apapun jadi cleaning service, berikan yang terbaik. Kenapa? Kamu dipilih untuk itu, karena memang kamu terbaik untuk itu. Amin. Nah, kenapa kita mesti yakin bahwa kita dipilih yang terbaik? Apa buktinya? Perhatikan baik-baik ya. Saya buktikan dari firman ini. Tuhan bilang begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Alkitab bilang apa? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Sudah di mama puporoka belum? Menurut ayat ini, sudah ada belum? Belum ada. Nonsense bro. Alkitab bilang sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Apa yang Tuhan bilang? Aku telah mengenal engkau. Dahsyat kesini. Sebelum kamu ada di dalam rahim ibumu, kata Tuhan, aku telah mengenal engkau. Itu membuktikan bahwa adalah pilihan terbaik. Berikan kemuliaan yang mulia. Coba kamu bayangkan seorang arsitek mau bangun hotel. Kamu sudah lihat hotelnya belum? Belum. Tapi dalam imajinasi arsitek itu, hotel bintang 20 sudah ada. Dan yang tahu hotel itu model dan bentuknya bagaimana, cuma sang arsitek yang tahu. Hebat sekali Tuhan kita. Bukan Tuhan kaleng-kaleng.
Tuhan yang hebat. Dan kalau Tuhan kita hebat, Dia lakukan, Dia nyatakan, Dia buktikan kepada Anda dan saya bahwa sebelum engkau dan saya ada di dalam kandungan ibu kita, Dia sudah mengenal siapa kamu, siapa saya. Ya nanti dia tahu besok lusa yang nama Mei itu pendek, cantik, terus yang nama Gita itu orangnya begini, yang namanya Yuli itu bagaimana, Tuhan sudah tahu. Oh nanti rambutnya agak keriting sedikit, gitu kan, hidungnya agak mancung ke dalam. Kan Tuhan sudah tahu siapa kamu. Nah, perhatikan baik-baik kalimat berikut dari ayat ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Artinya apa? Kita ini pilihan, diciptakan spesial. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Kalimat berikut dia mengatakan, Tuhan bilang gini, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Perhatikan saya. Sebelum ada di dalam rahim ibu, Tuhan sudah kenal. Oke? Sekarang sudah ada di rahim ibu. Alkitab mengatakan, Tuhan bilang, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Berikan kemuliaan yang beriang Tuhan. Saya suka sekali. Dengar baik adik-adik. Sebelum kamu keluar dari rahim ibumu, Tuhan telah menguduskan engkau. Dengar baik. Kalau Tuhan mengenal engkau, Tuhan menguduskan engkau, berarti kamu dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dengar baik, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah kenal sebelum ada di dalam rahim. Tuhan sudah kuduskan sebelum kita keluar dari rahim ibu kita. Amazing. Praise God, luar biasa. Saya suka sekali ayat ini. Karena apa? Bayangkan, sebelum keluar sudah dikuduskan. Keren gak sih? Keren abis. Berikut. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Aku telah menetapkan, artinya apa? Menetapkan itu memutuskan, mensahkan bahwa kamu jadi apa. Siapa yang ragu-ragu dengan masa depannya di tempat ini? Aduh, anak dari kampung jadi anak kayaknya, ya mimpi-mimpi jadi istri camat, syukur-syukur jadi istri ibu RT. Dengar baik, jangan mimpi kecil. Karena Tuhanmu dan Tuhanku, dia katakan dalam firman Tuhan hari ini, dalam Yeremia pasal 1 ayat 5. Sebelum engkau ada di dalam rahim, sebelum ada, Tuhan sudah kenal. Sebelum engkau keluar dari kandungan, Dia telah menguduskan engkau. Dan Tuhan berkata, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Artinya apa? Dia sudah tetapkan kamu akan jadi bupati, kamu akan jadi anggota DPR, kamu akan jadi pegawai negeri, kamu akan jadi pengusaha, kamu akan jadi apapun di dunia ini. Sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jangan stres, jangan bilang, aduh, saya ini mau jadi apa? No. Tuhan sudah menetapkan siapa kamu, jadi apa kamu. Ketetapan Tuhan sudah ada. Tapi dengar baik, kadang-kadang kita susah, kadang-kadang kita gagal. Itu bukan karena Tuhan gagal. Kita sendiri tidak menyadari bahwa kita ini adalah pilihan terbaik, dan kita sendiri tidak melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Pulang malam ini, mulai tetapkan dalam hidupmu malam ini. Yakinlah bahwa kamu adalah pilihan terbaik dari Tuhan. Milikilah mental, berikan yang terbaik dalam hidupmu. Berikut yang ketiga, yang terakhir. Semua ngantuk kah? Silakan yang mau pulang, silakan pulang. Oke, baik. Yang pertama tadi apa? Sama saya mau tanya dulu. Ada yang nyum nama siapa? Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi mesti apa? Siapa tahu tema renungan malam ini? Tema renungan malam ini apa? Apa? Jangan tinggalkan lapangan tanpa kemenangan. Saya belum tutup renungan, kalian sudah lupa. Bagaimana kalau ibadah dan pulang, apa yang saya bilang, kalian bisa ingat? Oke, baik, lanjut.
Agar kita menjadi pemenang, kita meraih kemenangan, kita bisa merebut hidup kekal, kita bisa merebut kemenangan, kita bisa merebut sukses dalam hidup ini. Yang pertama mesti apa? Miliki mental, berikan yang terbaik. Yang kedua, miliki keyakinan bahwa saya adalah pilihan terbaik dari Tuhan. Yang ketiga, setiap kesempatan adalah pertandingan final. Yang ketiga apa? Setiap kesempatan adalah pertandingan final. Dengar baik-baik adik-adik. Saya waktu siapkan renungan ini, Tuhan kasih saya hikmat ini. Setiap kesempatan yang kamu dapat, kalau diberi kepercayaan dan tanggung jawab buat sesuatu, kalau kamu lagi sekolah, miliki mental ini. Setiap kesempatan itu final. Final artinya apa? Tidak ada lagi kesempatan kedua. Banyak orang kenapa tidak mau melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan total, tidak mau berikan yang terbaik, karena dia pikir begini, kan masih ada besok, bangun terlambat kan besok masih bisa bangun, kan tidak sekolah hari ini kan masih ada besok, kalau tidak latihan hari ini kan masih ada besok. Ya kakak Desi, beta off dulu hari ini ya, beta saya bisa hadir, nanti besok saja. Dengar baik, kalau kamu suka menunda, ini penyakit, susah sekali. Penyakit zaman ini adalah orang suka tunda. Tanamkan dalam dirimu, setiap kesempatan, setiap peluang apapun yang kamu beri, kamu dapat, kamu dikasih kepercayaan buat sesuatu, itu final. Final artinya apa? Pertandingan ini cuma satu pilihan, pulang dengan kemenangan. Tidak ada final kedua. Setiap kesempatan apapun itu final. Kalau kamu sekolah SMA, bisa ulang kan? Cuma satu kali dalam hidup sekolah SMA. Memang nanti tunggu TTT baru turun sekolah SMA. Tidak ada. Setiap kesempatan itu final. Kalau kamu dikasih kesempatan begini, siapa namanya? Ana, siapkan, Bapak Gary bilang, siapkan benih kerajaan di channel YouTube Light Generation ya. Iya Pak, saya tunggu 1 bulan, tidak ada benih kerajaan yang dikasih, tidak ada sharing yang dikasih. Saya bilang buat kamu, dengar baik. Kalau kamu tidak ambil kesempatan ini sebagai final, kamu akan kehilangan kesempatan untuk buat yang terbaik dalam hidup ini. Setiap ada kesempatan itu final. Kalau kamu memiliki mental bahwa setiap kesempatan itu final, kamu tidak akan tolak ketika ada kesempatan. Buat ini ya, siap, yes. Ayo dulu, saya akan lakukan yang terbaik. Saya akan buat yang terbaik. Kenapa saya buat yang terbaik? Karena saya ini pilihan terbaik. Maka saya tahu ini final, ini kesempatan terakhir, saya tidak akan buang-buang kesempatan ini. Baik, itu yang ingin saya sampaikan buat Anda sekalian, firman Tuhan. Perhatikan baik-baik dalam firman Tuhan. Gambar ini final dari film Facing the Giant. Ini final pertarungan akhir, menit-menit terakhir, penentuan menang atau kalah. Nah, firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 5 begini. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dengan baik adik-adik, kalau kamu latihan sungguh-sungguh, kamu belajar sungguh-sungguh, kamu lakukan dengan yang terbaik, total habis-habisan. Ketika ada kesempatan, kamu anggap dan perlakukan kesempatan dan peluang yang kamu dapat itu adalah final. Kamu tidak akan takut menghadapi final. Mati-matian, habis-habisan, total berikan yang terbaik di kesempatan itu. Nah, film ini luar biasa. Kalau kamu mau nonton, silakan download dan kamu bisa nonton Facing the Giant. Ini film yang sangat luar biasa. Minggu lalu kami nonton bareng film ini, dan saya nonton ulang dan saya dapat inspirasi luar biasa. Saya bikin renungan malam ini dari film Facing the Giant. Next. Nah, apa tujuan daripada orang-orang yang bertanding? Hidup ini kan pertandingan. Kamu hidup di dunia ini untuk apa? Hanya untuk menambah jumlah penduduk? Saya nggak apa-apa, mama dan papa iseng-iseng terus saya lahir masuk di mama poporo, habis itu lahir, gitu kan? Habis itu jalan mulai gini terus jatuh, bangun lagi makan, makanya cuap ya begitu terus besar sekolah. Habis itu setelah sekolah mulai SD, SMP, SMA, wah hore main bola buka, diperbaiki, diobati sehat lagi. Kemudian kuliah, habis itu dapat gelar sarjana, habis itu cari kerja, habis itu karena sudah kerja ada uang, kawin, bikin anak lagi, habis itu tua jadi opa-oma mati, kuku
No. No. Kita datang di dunia ini bukan untuk menambah jumlah penduduk, tapi kita datang di dunia ini supaya kita membawa dampak bagi kerajaan Allah di bumi ini. Taruh tangan di dada, saya mesti bawa pengaruh untuk dunia. 1, 2, 3, saya mesti bawa pengaruh untuk dunia. Hidup saya harus jadi berkat bagi dunia. Tepuk tangan untuk kita semua. Ingat baik-baik, jangan buang-buang waktu, tidak ada babak pengisian. Pilihan hari ini menentukan masa depan. Kesimpulannya adalah jangan menunda, karena kesempatan yang ada adalah final untukmu, untuk masamu, untuk kesempatanmu hari ini, karena kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Next. Selamat berjuang, raih kemenangan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.